Aman-aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Saseta Nugroho dari kelompok 10 bersama anggota saya Bagus Putra Ramadhani. Virgi. Muhammad Firgawan Dirangga. Baik, saya di sini bersama kelompok saya akan mengerjakan tugas dataset dari tugas tahap 2, yaitu menghitung menggunakan pemodelan K-means. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Bagus. Oke, jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk bagian dari dataset ini. Di sini kita ada date, tanggal, terus tanggal pemberian, case type, card number, amount, and menu name. Kenapa di sini ada encode? Karena kita akan mempermudah caranya untuk tahap selanjutnya ke depan. Jadi untuk case type di sini encode-nya itu adalah 0 dan 1 yang kita pakai. Cash itu adalah 0 dan kartu itu adalah 1. Dan di sini juga kita menu name-nya menggunakan encode. Di latte itu 0, di hot chocolate itu ada 1, americano itu ada 2, americano with milk 3, espresso 4, cocoa 5, cortado 6, and cappuccino itu 7. Di sini atributnya yang kita pakai untuk tahap ke depan itu ada 3. Yang pertama itu case type, terus amount, dan menu name. Tahap selanjutnya itu masuk ke data mentah, masih data mentah cuman sudah masuk ke perhitungan. Jadi yang kita perhitungan pertama itu untuk menghitung jarak ke M1. Jarak ke M1 ini ada rumusnya, yaitu A1 dikurang untuk sentroid X ini, terus di kuadrat 2, lalu ditambah amount dikurang sentroid juga yang X. Jadi rumusnya ada A2 dikurang sentroid X lalu dikuadratkan, terus ditambah B2 lalu dikurang sentroid ke Y dikuadratkan, lalu ditambah dengan C2 terus dikurangi oleh sentroid ke Z lalu dikuadratkan lagi. Ini untuk jarak M1, jarak M2, jarak M3 rumusnya sama. Nah, untuk jarak min ini rumusnya adalah minimal dari jarak ke M1 dan ke jarak ke M3. Mengapa seperti itu? Karena yang dipilih untuk minimal ini adalah jarak yang terkecil, bukan jarak yang terbesar. Nah, di bagian klaster ini rumusnya itu ada di perhitungan jarak min, lalu di jarak M1, lalu di jarak M2, dan ke jarak M3 untuk mendapatkan klaster. Seperti itu. Di jarak min kuadrat ini rumusnya ada di jarak minimal lalu dikuadratkan dan mendapatkan hasil seperti ini. Seterusnya kita ada di sum squared error. Itu adalah perhitungan untuk error dari semua ini. Rumusnya ada di sum jarak minimal kuadrat lalu di drag saja ke bawah sampai bawah, dijumlahkan dan mendapatkan hasil segini. Nah, untuk ini apa sih ini sentroid? Nah, sentroid ini rumusnya nggak ada rumus sebenarnya, tapi kita mendapatkan dari perhitungan saya. Ya. Jadi untuk tahap ini mengapa tidak ada klaster 1? Dikarenakan dari jarak ketiga ini tidak ada yang mendekati angkanya
ke M2 ini. Jadi gitu guys. Dan untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, bisa dilanjut, Saudara Virgi. Ya, di iterasi pertama di K-2 ini itu kita melakukan inisialisasi ulang dari jarak terdekat antara M1, M2, dan M3 itu. Nah, berhubung ini tidak ada klaster 1, oh sorry, maksudnya karena tidak ada klaster 1, maka inisialisasi ulang dari jarak terdekat antara M1, M2, dan M3. Seperti itu. Nah, untuk red error di sini angkanya ada di kurang dari 70% dan SSE-nya itu 11.000 sekian ya. Dan di iterasi selanjutnya di K-3 itu red error dan SSE-nya mulai berkurang. Dan di sini terjadi inisialisasi ulang dengan menggunakan angka M1 0, sekian, M2 0, sekian, dan M3 0, sekian. Nah, jadinya red errornya jadi turun seperti itu maksudnya. Nah, terus lanjut lagi ke K-4 atau iterasi ketiga. Itu red error di sini mulai 0% atau mulai tidak ada. Dan SSE-nya pun menjadi lebih sedikit, yaitu menjadi 14.000 sekian. Seperti itu. Dan M1, M2, dan M3, jarak antara M1, M2, M3 itu menjadi lebih kecil juga. Oke, di sheet selanjutnya di K-5. Nah, di iterasi terakhir, di iterasi terbaik kami, ini red errornya sudah 0% juga, SSE-nya 14.000 sekian juga. Geser ke kanan. Dan dari klaster ini nggak ada angka yang berubah. Jadi klasternya ini, angka-angka di klaster ini itu masih sama seperti angka di iterasi yang sebelumnya, yang ada di sheet K-4. Seperti itu. Ya, terima kasih Saudara Virgi sudah menjelaskan. Ya, saya menjelaskan lagi. Di sini kenapa ada iterasi kelima? Dikarenakan kita berhenti di iterasi keempat ya. Di sini kenapa saya menyediakan sheet iterasi kelima? Di sini sebenarnya saya untuk pembuktian bahwa di sini itu tidak ada klaster 2, yaitu nilai M-nya M3 itu tidak ada. Saya kalau misalnya mau melanjutkan iterasi-iterasi selanjutnya, ketika tidak ada klaster yang tidak ada, maka itu hasilnya akan berantakan. Tidak sama atau tidak mendekati seperti SSE yang ada di iterasi ke terakhir kita. Lalu di sini ada penjelasan klaster. Di sini karakteristik klaster kami yang di klaster iterasi ke terakhir, yaitu di sini ada klaster 0, pembelian dengan nominal sedang dan dominannya itu memakai kartu. Terus di klaster 1 itu ada pembeliannya spesifik ya. Dia tuh pembeliannya rata-rata itu untuk klaster yang satu ini itu pembeliannya itu Americano with milk. Sama dominannya itu memakai kartu. Terus di klaster 2 atau klaster yang terakhir itu pembelian dengan nominal tertinggi dan didominasi oleh kartu juga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.